Kantong itu ada dapat wortel ya? Kantong. Enggak ada Pak, itu yang enggak itu. Yo. Enggak ada. Yang jahit semalam. Kalau Dia itulah, itu juga lah. Itu gue bang. malam tadi semalam nanti kalian dapat. Kalau sini kan dapat cabai. Masih banyak gini. Yang tak dapat. Kalau tak dapat bisa dapat bawang bawang cabai bawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar liridaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kita dari hati kita perbaiki, kita perbaharui. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dengan ucapan Alhamdulillah tadi, mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang senantiasa dicintainya, dan rajin juga kita bersalawat dan salam untuk Nabi kita. Semoga kelak di hari kiamat kita bisa bersama berkumpul dengan Rasulullah dan mendapatkan ridha serta surga Allah Ta'ala. Nah, semoga sesemua ni insyaAllah sampai ke tanah suci, baik umrah baik haji udah sampai, bertamu lagi insyaAllah. Kalau saya ngasih laki derau umrah aja sama haji. Kalau cat kuning untuk apa? Cat kuning apa cat bunyi? Cat bunyi. Cat bunyi. Ya. Kalau saya umrah saya kasih. Tapi itulah, bukan awak yang punya acara. Iya. Uang tu suruh kumpul-kumpul. Tahap tujuannya tak tahu. Yang penting suruh ceramah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Iya, innamal a'malu binniyat. Nampak awak tak politik, nampak politik. Itulah. Partai Nasdem ke tu? Oh, semalam tu? Bapak tu yang ngasih apa tu. Oh, Nasdem. Oh. Saya tak ada, ini bega saya dia, tidak. Aduh. Panu buat itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatus sabi'ata asyarah, makalah yang ke-17, kajian 17 dari kitab Nasaihul Ibad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakannya, an-najwa tuhassinul asrar. An-najwa
tuhassinul asrar. An-najwa, munajat itu tuhassinul asrar, dapat melindungi segala rahasia. Jadi kalau kita punya rahasia, hendak diselamatkan, gajinlah bermunajat. Bercakap sama Allah. Najat tu bukan ombu. Ai al-musararatu tahfizul umur al-maktumah. Dia dapat dengan munajat tadi menjaga segala urusan yang tersembunyi. Fakat manul asrar, maka menyembunyikan rahasia-rahasia itu aqwa, lebih kuat, asbabin najah, menyebabkan kita itu berhasil. Jadi kalau orang punya rahasia, tak pala semua tunjuk. Ya. Karena kalau seorang itu dia tersembunyi rahasianya, itu bisa menjadikan dia berhasil. Kadang-kala kan ada orang goma menunjuk-nunjukkan kelebihan dia, ya, kekayuan dia. Ah, ini penyakit nih. Ya. Kenapa begitu? Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya, telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya dia berkata, ista'inu alal hajati bil kitman, minta tolonglah kalian kepada Allah atas hajat-hajat kalian dengan menyembunyikannya. Fa inna kulladzi nikmatin mahsudun, maka setiap yang mendapat nikmat pasti ada orang yang hasad, dongki. Ada orang yang punya penyakit mahsud, ya. Mahsud tu kalau iri itu awal, ya. Kalau dongki itu perbuatannya terus. Jadi iri itu datang, iri aku gitu. Jadi kata kitab nih, anak kita pintar pun, goto kita banyak pun, apapun yang kita punya, itu lebih baik tak usahlah diumbar-umbar gitu tuh. Karena sebahagian orang, contoh gini, ini sebetulnya kono juga kajian kitab nih sama saya. Facebook ini kan alat itu, ya, alat untuk media sosial komunikasi. Mudahlah orang yang luar tu menengok kita. Akibat saya sering nunjuk-nunjuk video, kawan-kawan ustadz yang lain cemburu. Viral betul kawan nih, itu dah. Foto karang, pas pula awak jalan-jalan ke Aceh kawan tu. Padahal bau itu awak ke Aceh. Ya. Itu sekali dibawa jamaah dari bagian dalam tu sekali, 2 kali. 2 kali. Cuman bagi orang yang ada penyakit hati di dalam, tu ya. Dia menengok awak tu bukan menengok suka, menengok jijik. Cicit betul lah tiba bulu podal nengok kawannya. Itu adalah nak tunjuk tak. Padahal Facebook tu kan sejatinya begini. Itu kan ibaratnya alat awak, pertama mungkin menyimpan foto, yang kedua untuk mengkabarkan orang lain awak ada sini. Karena sebetulnya gini, ya. Macam contoh Facebook lah. Kalau semua isi rumah tu berFacebook, pencuri tahu bila rumah tu kosong. Dari mulai anak, semua berapa anak, laki bini. Jadi orang yang punya penyakit tahu rumah tu kosong. Ini berangkat ni satu keluarga. Maka kenapa saya tak bawa ibu jalan-jalan? Mungkin untuk jaga rumah juga tu. Ya. Tapi yang kedua dia tak begitu apa pun ada jalan-jalan. Tak hobi mana. Katanya udah muak jalan-jalan ni dah. Lagian pun anak ni apa nama tu? Do re mi fa sol la si do. Itu yang iyo.
Itu ya gitu. Jadi maksudnya orang kadang-kala nengok itu kan pernah kejadian di Jakarta. Dari mana kau tahu rumah tuh? Kan akhirnya kedapatan juga dengan CCTV. Aku tengok Facebook orang tuh. Rupanya pergi. Di situlah dia masuk dalam rumah tuh. Gitu. Jadi sebetulnya ada orang yang jahat itu menggunakan teknologi untuk jahat. Jadi balik kita cerita tentang masalah kelebihan kita. Tidak semuanya botolnya baik diumbar. Tapi Ustadz kok begitu? Niatnya saya itu pertama publikasi kebaikan. Menyuarkan kebaikan. Karena kalau tak dimasukkan yang elok itu isi semua yang menyala-nyala. Ya, orang merepet, berkelahi, goyang TikTok, upi, kono belacan. Macam-macam isi ya. Yang kedua pula di batu bara nih saya perhatikan tak ada yang Anda update di situ. Kalau di Medan banyak. Medan, Jakarta banyak, kawan-kawan Jawa banyak. Jadi saya merasa kenapa itu tak diambil lahan untuk supaya ada dakwah. Kan begitu. Jadi itu niat saya seperti itu. Tapi sebetulnya balik cerita tempo hari, ada berkombu sama Ustaz Khairul. Ya. Banyak betul kau ni pengajian. Betul lah lebih banyak pengajian bapak. Cuman bapak tak nak memasuk noh. Awak asal mengaji masuk, begitu. Paling tidak foto. Oh, begitu aja. Jadi balik cerita itu tamsil kepada diri. Kalau tamsil kepada para ibunda semua begitu go. Kalau ada kelebihan sikit masuk contoh ya. Itu setiap mata memandang, itu macam-macam cara pandang. Cara pandang tu beda. Ada kadang orang baru beli kereta baru, cekrek. Statusnya alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat dapat NMAX. Datangin cicit hati ni, lereng pun tak punya. NMAX pun lah dipoto kata dia. Padahal lereng pun tak punya. Itu. Maka kalau anda menjaga segala rahasia, ditutup dengan apa? Munajat. Kalau ada kita ni kan manusia ni kan makhluk pengadu. Ini balik dari sini sekarang ni mengadu ni. Nak mengadu macam mana? Cerita. Pengajian ustaz tadi begini. Kan gitu tu. Udah biasa tu ngadu. Anak balik dari sekolah ngadu, mak tadi begini, mak begini. Laki balik dari kerja ngadu ke sama bini ah. Tak begini, laut begini. Ya. Yang tak dapat semalam yang laki dero tu ngadu ke. Ustaz kalau kasih besok nomor yang paten. Mana saya tahu nomor paten tak paten. Saya satu pada saat itu adalah dari BKKBN. Orang tu grup apa nama tu? Grup KB buat acara. Saya dalam bab doa bukan ustaz. Doa nama doa aja lah awak. Bukan saya suang tu anak sepasang bukan doa. Namanya acara. Habis itu saya keluar. Yang mengadakan itu ketuanya jamaah. Di kumpulannya jamaah. Orang tu semua dapat nomor untuk laki draw. Saya tak ada. Orang tu mengadu. Ustaz sadaplah dapat duit, dapat laki draw kata dia. Mana tahu ibu? Saya kata. Yang jelas saya berdoa karena transport itu saya kasih duit buat orang tu. Kalau ibu datang dapat reses. Reses ada tempo hari dari anggota dewan pusat. Orang tu kan biasa tu kalau para dewan itu anggota dewan datang ke daerah duit transport untuk jamaah untuk uang datang audien. Jadi yang hendak saya katakan itulah cara pandang orang. Kadang puasanya kita ni dapat nikmat karena pandang puasa awak itu nikmat betul lah kau. Padahal masing-masing manusia itu punya masalah yang dilewati masing-masing. Begitu. Dah, itu satu. Jadi tidak semua kita harus pandai. Yang polu-polu aja. Polu-polu aja. Wah, yang polu-polu aja. Ni berfoto ni elok gue pandai. Oh tidak, tak nampak dah. Tengok kelok 9. Ni kan pandai gue tu picit api tu. Apa? Iya, elok gue lah tu. Itu kilometer 0.
Nanti kilometer 99 ke Jai. Nol pula. Hah? Nol udah ada. 99 kan Asmaul Husna. Hah? Tak ikut. Nanti ikut insyaallah. Nanti ikut. Hah? Iya. Udah 2 tahun. 1 tahun. Tuh, itu salah nomor tuh. Udah tukar semalam tuh. Hah? Iya. Yang kedua, was-shadaqatu tuhassinul amwal. Apa lagi yang menjaga? Sedekah itu menjaga harta. Tadi munajat menjaga rahasia. Sedekah menjaga harta. Macam mana katanya? Ruwiya an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin gharabat fihi samsuhu." Tidak ada hari yang tenggelam mataharinya illa wa malakani yunadiyani Allah, kecuali 2 malaikat mereka malaikat tadi yunadiyani memanggil kedua-duanya ya, Allah kepada Allah memanggil akan mereka ya. Oh, salah. Malaikat yang berdoa kepada Allah. A'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan tu ganti. Wa mumsikan talafan, dan orang yang menahan gotonya itu kebinasaan, kehancuran, kerugian. Wa unzila fi zalikal Quran, dan diturunkan padanya di dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahalanya dengan surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan baginya. Ya, itu kata ayat Quran. Jadi malaikat itu tiap hari itu ada Allah Taala utus, setiap tenggelam matahari, pada matahari tenggelam itu 2 orang malaikat berdoa sama Allah. Ya, asar. Udah itu lagi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridainya, ai man a'ta bima umirah, barang siapa yang memberi dalam perkara yang diperintahkan, wattaqwa, dan bertakwa fiha padanya, hadara, dia hadir, wasaddaqa, dia mensedekahkan, bil khalafi, dengan ganti. Jadi min itaihi fasanuhiyauhu lil khaslati, maka kami akan menyiapkan tempat allati tu'adda ila rahati, yang dijadikan untuk istirahat. Jadi ini cerita masalah sedekah. Jadi kalau orang hendak menjaga goto, gajian bersedekah. Zakat tu masuk bab sedekah. Orang kalau dia banyak dapat, dia tak keluar, tak terjaga goto. Baik goto yang elok, baik goto tak elok. Goto elok tu berkah yang turun. Goto tak elok ibaratnya dia setahun itu ya kan, setahun. Untung dia sabu-sabu panggil orang, dikasih ya. Maksud terjaga tu begini, kau buang tu, elok betul lah sepolan tu ya, ngasih gitu. Terjaga orang tak ada aturan ada orang kibus gara-gara dia rajin ngasih gitu, tak usah, nanti tak dapat bawas yang 5 kilo duit limpul katanya. Tutup mulut je dia, itu kan menjaga. Orang mau cemburu tu karena dia tak dapat. Itu menjaga begitu maksudnya, tapi berkah tak dapat tu dah. Karena buruk. Tak akan bisa mencuci baju yang kotor dengan air najis. Ya. Jadi nak menjaga goto tu, maka itulah yang punya kedai, itu kalau bulan Ramadan saya itu keluar. Ya. Untuk menjaga dia. Orang tu terjaga bisa beli sama dia lagi, dan dia sifatnya memang ada ulama ya mengkaji apakah boleh dirubah itu yang namanya apa zakat itu dalam bentuk gitu. Ada yang mengatakan tak bisa, harus yang udah digariskan. Ada yang dia diniatkannya dia boleh
sirup kurnia, tepung, minyak, gula, itu adalah hasil daripada jokat tadi, dirombak. Tapi kalau yang pendapat apa tidak bisa, mesti harus yang sudah disepakati. Begitu. THR. THR kan tunjangan hari raya. Kan dari duit ugo dia tuh. Kan dari duit ugo. Cuman kan dalam masyarakat itu kan udah biasa tuh. Kalau udah ndak dekat gayo, mana tepung, minyak, gula, sirup kurnia. Ndak ada lagi sirup apa berkisah kuning tuh. Mencret gitu. Iya, ndak megah-megah. Nah, pokok megah, ini megah, ini buat panasnya. Megah, megah. Ya. Tadi saya ndak kemai. Saya bilang kan sama ibu di rumah, pakai lobai apa? Putih apa merah? Merah, saya cari merah. Tuh pakai merah. Biar cas kata ya. Itu je lah kojo dia di rumah tu. Fikir orang PDI. Partai baru pun tak ada. Iya, sudah. Jadi hendak menjaga goto tu dengan sedekah. Karena sedekah goto itu kan sudah dikatakan dalam kitab ni. Dia akan hilang kalau sudah masuknya. Sekuat apapun kita menahannya, kalau memang sudah sampai waktu jatah goto tu, dia akan sesuai angkanya. Memang begitu. Jadi goto tu datang sesuai dengan kadarnya. Ramai uang di rumah, ramai datang harta. Sedikit uang di rumah, sedikit datang harta. Kalau memang katanya udah habis masuknya, habis. Semalam itu kan itu Panglong gitu ya, lewat itu kan Panglong. Rumah saya itu. Ya, Panglong. Itu pemilih gue tuh. Yang punya Panglong bininya tuh sepupu saya. Sepupu. Iya. Sepupu. Jadi lumayan tuh joki dia tuh. Haji Samsul Seneku tuh. Tapi biiznillah udah habis masuk. Panglong tu pun di Taik Bank. Udah tutup. Itu. Hah? Iya. Haji Samsul tu, Haji Samsul. Ipau tu yang pemilih saya. Karena dia anak semata wayang daripada Haji apa nama? Lupa. Siapa nama waktu lupa saya. Nah, maksud saya berbatas. Ayah saya dulu pedagang di ujung bom. Iya. Habis masuknya, ya habis. Joki masuk gitu. Begitu kok kita nih. Iya, makanya kan ada sumpah dalam Quran wal asri demi masa. Jadi manusia ini kadang dia perasa dia gonggapnya semua tuh. Dia kata tak akan lepas. Tetap akan lepas sesuai dan masuk. Dulu kalau kata orang harta bisa sampai 7 turunan, tergantung yang menggunakan. No. Kalau anak turun awak ni tak bisa dia bijak makanya jangan 7. Turunan dia aja udah habis. Tahulah sekarang. Dulu istilah 7 turunan tu. Sekarang mau tak tuntun terus. Tergantung dia. Makanya kalau kita berkaca dengan cerita yang lalu, Abdurrahman bin Auf, dia pedagang. Dagang dia. Tapi dalam dagangnya, dia ibadah sama Allah. Ingin hati dia membantu, rugi-rugilah. Kan gitu. Tapi Allah Ta'ala berkehendak dalam dagang dia itu, Allah kasih untung 10 kali lipat. Kurma yang tak bisa dipakai karena busuk di negeri itu, upo di negeri Yaman dicari karena untuk obat 10 kali lipat daripada kurma sehat dibayar. Kalau ibaratnya kurma itu katakan 40 yang biasa, kalau busuk tak bisa masuk, ketika pada saat itu dibayar 400.000 per kilo.
Begitulah. Itu joki itu. Aneh kadang. Aneh. Cuman ini balik masalah wilayah iman. Wilayah iman kita. Dah. Jadi saya cerita begini nih. Kalau ibu-ibu yang gama dengah, iyo kok kata Ustaz tu. Tapi kalau yang cicit ai tindangah, Ustaz pandai buka ombu aja tu. Tak ada. Umpama begitulah. Ya. Saya tak ada cerita salah paham. Saya membagi cara berfikir. Saya membagi cara berfikir karena manusia ini tak sama semua cara berfikir. Memang di alam ni ramai. Iya. Haji Ade ni. Ada gama, ada cicit nengok dia. Mana bisa kita semua harus gomawang sama awak? Nabi Muhammad SAW tanggung tu kekasih Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cicit tengok. Sama aja kita ni. Tinggal lagi pikiran kita tu yang elok-elok aja kita fikir, yang tak goma tak usah pedulian. Anda memikirkan dia. Poning awak. Iya. Semua sama dia tak pas. Awak kang pakai baju merah, merah pula, biru lah tak ada. Toko biru, biru pula, hijau lah. Tak ada tu dah. Iya, yang botol tu pun dia lah. Yang botol tu pun dia. Iya, dia yang botol. Ustaz tengok rajin dia apa? Facebook, banyaklah duit you. Gantilah kereta tu. Kata dia gitu. Awak diam aja. Karena awak keperluan pun banyak. Anda awak utarakan sama dia tu, payah ni elok diam aja udah. Selamat. Macam cerita Kitman tadi. Kitman tadi menyembunyikan munajat ngadu sama Allah. Manusia ni kita lah ya. Makin banyak kita jalan hidup makin banyak polu. Anak Doremi Pasolasidu tadi sekolah polu banyak. Ini polu banyak, itu polu banyak. Banyak. Dalam hidup ni tak ada. Sampai berkombulah saya semalam sama ibu. Ini budak-budak nih, saya katakan. Kalau dah tak sekolah lagi nih, tak anda ada bab anda sekolah. Suruh dia cari hidup sendiri dulu. Karena tanggungjawab orang tua itu adalah balik. Kalau budak tak nak sekolah, untuk apa kau di rumah tak ada hasil? Ibaratnya membantu orang tua, tak ada apa tak ada. Itu tak tanggungjawab kita lagi tu dah. Selagi nama dia sekolah masih dalam ampuan kita bantu. Kalau dia udah tamat sekolah, dia tak nak pula bekerja apa, cari hidup masing-masing. Itu bukan bonci sama anak, tidak. Membuat dia mawas diri, dewasa. Biar tahu dia hidup tu macam mana. Jangan pula bergantung tu sama orang tua. Begitu saya cerita. Begitu saya cerita. Jadi untuk menanamkan kematangan berfikir. Karena orang tua ni tak sentiasa ada. Anak-anak lebih sakit ketika kita manjokan dia terus. Zaman sekarang kan budak-budak manjo. Di dalam kitab Sayati Zamanun akan datang satu masa. Orang-orang tua tu pendosa. Kojonya buat dosa aja. Yang tua buat dosa. Orang alim, ustaz-ustaz munafik. Akhir zaman. Kombo dia tak ada botol dengan perbuatan dia. Munafik. Kata kitab, kata kaul Ali bin Abi Talib. Budak-budak muda itu tak ada yahtarim. Tidak lagi memuliakan orang tua. Yang semalam tu viral yang di apa namanya itu? Di Tapsel. Budak sekolah ditunjang nenek-nenek tu. Yang mana yang punya Facebook malah itu bisa nengok. Kalau tidak nganggur jangan dengar. Tak apa berarti kan saya juga cerita. Kan viral tu, udah dapat lah budak tu. Jadi berhenti nenek itu tagak tak tahu apa. Datang dia diambil ilmu kungfu, tendang nenek itu jatuh. Ada nampak ya? Di TV masuk itu. Buntung orang punya TV. Di TV ada hilang siaranannya. Coba awak fikir. Dulu yang tahu nenek-nenek apa. Ini begitu lantang. Tak ada lagi rasa hormat. Sebab apa? Memang mungkin dari hubungan cerita tadi adalah uang-uang tua dah banyak berdosa. Jadi budak-budak tak begitu tahu hormat lagi. Tak ada. Ya. Yang kedua anak-anak tu. Macam mana ya? Dia tidak hendak menghormati orang tua tu lagi. Memang zamannya tu.
Cakap itu kang sama orang tua gara-gara terpengaruh dengan siapa tuh? Dilan Milea tuh. Kamu nanya, kata dia. Kan cicit betul lah dengar sama orang tua gitu kan. Saya ada mengisi apa sekolah. Ngajar saya, nama kitab. Kan ada batas mana belajar. Kalau sini kan taklim kan habis berapa 1 poin kan gitu. Kalau situ kan budak itu kan lokal masuk itu kan murid saya cita murid-murid saya. Saya bertanya sampai mana batasan anak? Upo kombo budak betino di ujung tu. Dia dengan bahasa dia kan bertanya awak. Kamu nanya kata dia. Kamu bertanya-tanya kata dia. Ku kasih tahu ya kata dia. Ya Allah ya Rabbi. Cocok ni. Kalau lah awak belum nikah mau ku poluk ni. Kelakon begitu sama guru macam mana? Tak cocok lagi tu. Boleh berkombo gitu sebayo. Sebayo. Iya. Mana ndak berkat? Iya, tak boleh. Kombo tu ada tu tempat Kalau sesama kawan bisalah kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Adalah satu kisah tu. Rupanya si Polan kata dia. Si Polan, kau lagi di mana? Dijawabnya, kamu nanya. Aku serius nih, kamu bertanya-tanya. Ayah kau ditabrak entah hidup entah mati. Dia kasih beritahu digituannya. Oh maaf, aku nggak tahu. Kamu kata gini, di mana dibawa rumah sakit? Kamu nanya. Balik dia. Orang begitu dibalik, cakap balik. Baru tahu dia. Pungkang balik orang apa itu. Ada tempat tu. Tidak, ini zaman sekarang ni zaman prank. Tak ada elok atau prank tu dah. Prank tu ngilangkan adab. Jadi sikit prank laki memprank bini, bini memprank laki. Apa pun ada prank-prank kan? Wak Betty. Siapa? Rempong. Itu. Iya. Makanya memang ada adab-adab. Tak usah prank-prank bodoh. Kang kono sama awak. Di prank laki dia sama orang Thailand, datang laki cari yang lain. Dadah dia. Iya, memang zaman prank tu nama zaman Dajjal. Iya, gama prank tu nanti. Nanti akan ada bulan April Mop tu. April Mop tanggal 1. Asal bulan 4. Dulu tempat kita ni tak laku tu. Akan datang tertular. Apa April Mop tu? Tanggal menipu. April Mop dulu gitu tu. Bedukah. Isi manusia bedukah. Iya. Tinggal lagi memang cerita tentang dekat akhir zaman tu digambarkan dalam kitab. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas tu dapat menjaga amalan. Jadi amalan tu terjaga gara-gara ikhlas. Salatnya ada pahala gara-gara ikhlas. Sedekah pahala gara-gara ikhlas. Jadi kalau seandainya sorot-sorot macam ke SJ semalam tu Ustaz, komunitas sedekah Jumat disorot masuk foto kumpulan orang, itu biar urusan dia. Urusan kita ibadah kita ikhlas karena Allah. Itu aja amal. Itu urusan dia. Kita tak bisa ngurus hati orang. Karena amalan itu innamal a'malu binniyat, tergantung dia. Itulah. Jadi kalau seandainya ada orang yang beramal karena tidak mengharap ridha Allah, dia yang dapat sendiri. Kontennya itu buruk apa baik. Ya. Jangan pula kita menjadi Allah menghitung amalan orang. Kita hitung amal kita sendiri. Yang keempat, wasidqu yuhassinul aqwal. Kejujuran itu dalam perkataan, menjaga perkataan itu. Jujur menjaga perkataan. Kalau udah banyak bongak, orang tak percaya lagi cakap awak. Sikit bongak. Saya cerita prank tadi, sikit bongak. Dulu kan ada kisah siapa? Upin Ipin budak-budak tu kan. Jadi ada dinyanyikannya si Jarjit tu, tolong
tolong ada serigala tadi. Itu cerita sebetulnya ada deh buku-buku cerita yang lain. Pura-pura dia katanya ada bahaya, dia punya kambing dimakan buat serigala. Pano orang kampung loh dikojanya, opo prank aku gitu kata. Yang kedua buat begitu, yang ketiga botol datang serigala, habislah kambing dia tadi, domba dia dimakan serigala. Akhirnya dia kecewa. Sebab apa? Membongak. Iya. Sekali, 2 kali bisalah. Udah 3 kali orang tak percaya lagi. Gitu. Makanya mulut ini di dalam kitab ini wasidku yuhassinul aqwal. Hendak menjaga perkataan itu jujurlah. Jujur. Ya. Cuman kadangkala ada kita pilih itu diam. Ada juga dalam kajian agama ini bukan bongak ya, tapi seperti bahasa majas gitu. Bahasa tasbih, penyerupaan gitu. Kias-kias. Nah. Udah itu lagi yang terakhir apa? Al-masuratu tuhassinul ara. Musyawarah itu menjaga pendapat. Jadi kalau kita tuh banyak memusyawarah, kurang disalahkan orang. Awak kalau tak bermusyawarah, maka kita akan mudah disalahkan orang. Tak dongeng, gak cakap aku. Itulah guna musyawarah. Kumpulkan nih. Besok kita pergi ke mana nih? Oh, Pasir Pangarayan, umpama gitu. Satu, tak setuju. Aku belum jarah nak mencium maling kundang, atau nak kesana dulu lagi gitu dia. Apa kok angkat suara tu? Oh, upo tak ada yang pergi, upo pantai Belacan aku jadi pergi. Umpama begitu. Jadi itu dah musyawarah. Jadi tidak akan ada yang menyalahkan karena saw yang terbanyak. Itu, ya. Nah, sekian sampai situ aja. Kalau ada tanya dipersilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, ini rekam aja. Boleh lagi.